Apa sebab sampai ayah saya itu dulu ada Mbah Hashim, Mbah Wahab, dan ayah saya itu berunding terus menerus yang tidak boleh diutarakan, tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Mbah Zubair itu setiap kali Ramadan itu pasti membaca tafsir Jalalain, memang secara khusus, karena dengan membaca tafsir Jalalain itu berarti sekaligus mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Kiai Haji Zubair Dahlan adalah ayahanda Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Zubair Dahlan adalah ulama karismatik Jawa Tengah pada zamannya. Beliau berbudi pekerti luhur dan mempunyai kepribadian yang mulia. Tubuhnya kurus, kulit sawo matang, dan berjenggot tipis, serta tajam penglihatannya membuat sangat berwibawa. Beliaulah Kiai Haji Zubair Dahlan, ulama yang sangat cinta terhadap ilmu, selalu berpegang teguh pada sunnatullah dan berjuang di jalan Allah. Kiai Haji Zubair Dahlan lahir dengan nama Anwar pada tahun 1905 Masehi atau 1323 Hijriah di daerah pesisir pantai, tepatnya di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sejak kecil, Kiai Haji Zubair Dahlan telah tampak kecerdasannya dan sangat disayang oleh kakek serta keluarganya. Beliau beranjak dewasa dalam asuhan kakeknya, yakni Kiai Haji Su'aib, dan belajar macam-macam ilmu agama pada ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Dahlan. Di usia 6 tahun, beliau sudah fasih membaca Al-Quran, kemudian mengaji kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu sebuah kitab Nahwu atau Arabic Grammar yang wajib dipelajari di pondok pesantren Sarang dan pondok-pondok pesantren di Indonesia. Selain kitab Alfiyah, beliau juga belajar kitab takrib kepada pamannya, yakni Kiai Haji Ahmad bin Su'aib, dan beliau juga mengaji kitab Fathul Wahab karangan Syekh Zakaria Al-Ansori pada Kiai Fathur Rahman. Pada usia 17 tahun, beliau pergi ke Mekah bersama Kiai Haji Su'aib kakeknya, serta ibu Nyai Hajah Sa'idah neneknya, dan beliau mukim di Mekah selama 3 tahun bersama Kiai Haji Imam Khodil paman beliau. Sewaktu di Mekah selama 3 tahun itu, beliau mengaji kepada Syekh Ibnu Mayakba As-Sangiti, mengaji hadis kepada Kiai Haji Bakir Al-Jogjawi, mengaji kepada Syekh Said Al-Yamani dan putranya, yaitu Syekh Hasan Al-Yamani. Kemudian beliau bersama Kiai Haji Imam Khalil pamannya pulang ke Jawa dan meneruskan ngajinya atau belajar agamanya kepada Syekh Kiai Haji Fakih Mas Kumambang atau Kiai Haji Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang. Ayah saya itu murid daripada Kiai Fakih Mas Kumambang pertama kali. Siapa yang ngaji di Kiai Fakih Mas Kumambang adalah ayah saya, Kiai Zubair Dahlan. Kiai Fakih Mas Kumambang itu yang akhirnya sepekat gandengan dengan Mbah Hashim berdiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Apa sebab sampai ayah saya itu dulu ada Mbah Hashim, Mbah Wahab, dan ayah saya itu
berunding terus menerus yang tidak boleh diutarakan, tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Sebab Kiai Fakih Mas Bambang sudah tua, ayah saya yang murid adalah. Sekitar tahun 1371 Hijriah atau 1953 Masehi, beliau naik haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Di sana, beliau bertemu dengan Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki dan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dan mengaji kepada kedua ulama yang alim alamah tersebut. Selama hidupnya, Kiai Haji Zubair Dahlan mengajar di pondok pesantren Sarang. Setiap bulan Ramadan, beliau selalu membaca tafsir Jalalain karena dengan membaca tafsir Jalalain sekaligus menghatamkan membaca Al-Quran. Dan beliau juga membaca kitab-kitab hadis seperti Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar An-Namawiyah, dan lain-lain. Pada usia 60-an, beliau sangat suka membaca kitab-kitab tasawuf seperti kitab Minhajul Abidin, kitab Hikam, dan sejak itu pula beliau selalu mengajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali sampai akhir hayatnya. Malam hari ini juga peringatan khaulnya Mbah Zubair. Mbah Zubair itu setiap kali Ramadan itu pasti membaca tafsir Jalalain, memang secara khusus. Karena dengan membaca tafsir Jalalain itu berarti sekaligus menghatamkan Al-Quranul Karim. Dibaca sampai hatam itu secara otomatis berarti hatam Al-Quranul Karim. Mbah Zubair termasuk wiridannya adalah membaca tafsir Jalalain di bulan Ramadan. Sampai beliau wafat terakhir itu juga membaca tafsir Jalalain. Mbah Zubair tidak memiliki pondok, enggak punya pondok, tetapi beliau mengajar di pondok. Itu keistimewaannya Mbah Zubair. Sehingga meski santri-santri itu tidak secara khusus mondok di Mbah Zubair, tetapi kalau ngaji itu ngajinya kepada Mbah Zubair. Sergap gitu ya, mendedikasikan seluruh waktu dan kegiatannya untuk mendidik, untuk mengajar gitu. Maka malam ini semoga kita bisa meneladani. Yang kita teladani ini adalah sosok yang sangat-sangat mencintai terhadap ngaji, sosok yang sangat mencintai Al-Quranul Karim, sosok yang sangat mencintai kehidupan pesantren, Mbah